Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan buat kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan saya Jasa Rahma Aulia dengan NIM 20202095000007 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik, perkenalkan saya Nailul Khair An-Nabi dengan NIM 250209500010. Jadi pada kesempatan kali ini kami itu akan melaporkan hasil observasi lapangan kami yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana ini itu di bawah bimbingan dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Profesor Purnamawati. Jadi observasi ini kami lakukan secara langsung di PAUD Terpadu Pertiwi. Tujuan dari kegiatan ini itu adalah untuk melihat secara nyata bagaimana tahap perkembangan anak usia dini di lingkungan belajar mereka sehari-hari. Nah, dalam observasi ini kami itu memberikan 2 jenis lembar kerja pada anak-anak, yaitu tugas yang pertama itu tugas menebali huruf alfabet dari A sampai Z beserta dengan angka dasar. Nah, yang kedua itu ada tugas berhitung jumlah benda dan mewarnai objek yang telah disediakan. Namun observasi ini itu tidak hanya berfokus pada hasil lembar kerja tersebut. Sembari dengan mendampingi mereka mengerjakan tugas, kami juga secara aktif mengamati perilaku dan interaksi mereka untuk mendapatkan data yang komprehensif. Nah, secara keseluruhan ada 6 aspek perkembangan utama yang kami amati analisis pada setiap peserta didik. Itu yang pertama aspek nilai agama dan moral, yang kedua aspek fisik motorik, motorik kasar dan motorik halus, aspek kognitif, aspek bahasa dan keaksaraan, aspek seni, dan aspek sosial emosional. Nah, berikut ini adalah beberapa pemaparan hasil analisis perkembangan dari 6 peserta didik yang telah kami observasi. Kita mulai dari subjek yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah Sofia. Sofia menunjukkan profil yang sangat seimbang. Dari aspek norma agama dan moralnya, ia sudah terbiasa berdoa dan mulai belajar berpuasa setengah hari. Nah, yang paling menonjol itu adalah motorik kasarnya. Sofia itu sangat aktif berlari, namun hebatnya ia punya kontrol diri yang baik. Saat masuk ke tugas motorik halus, ia bisa duduk dengan tenang dan menebali alfabet dengan sangat rapi. Nah, untuk secara kognitif, ia sangat tajam, terbukti dari hasil hitungan benda 1-6 yang akurat 100%. Di aspek bahasa, Sofia adalah bintangnya. Ia sangat ekspresif, suka bercerita, dan responsif. Nah, untuk aspek seni, ia sudah bisa mewarnai sesuai realita objek. Namun, pada aspek sosial emosional, Sofia masih berada pada tahap belajar berbagi. Ia memiliki rasa kepemilikan yang sangat kuat terhadap barang pribadinya, seperti snack, dan akan bereaksi marah jika haknya itu terganggu. Oke, berikutnya itu adalah Yahya. Yahya adalah rekan bermain dari Sofia dalam hal motor kasar. Mereka itu sering kejar-kejaran, menunjukkan fisik mereka itu yang prima. Nah, untuk norma agama dan moral dari Yahya ini, yaitu seperti Sofia, yaitu sudah bisa membaca doa sendiri dan juga bisa atau mulai berpuasa setengah hari. Nah, secara kognitif, Yahya itu sangat kuat. Ia mampu menghitung dan menuliskan angka yang dengan tepat di lembar kerjanya. Namun ada kontras di motorik halus dan seninya. Yahya itu cenderung pragmatis. Ia mewarnai dengan sangat penuh semangat dan berani. Namun seringkali mengabaikan garis batas pada gambarnya. Nah, baginya itu yang penting tugasnya itu selesai. Nah, di aspek bahasa, ia sudah mandiri menulis namanya sendiri dan mengenal huruf. Dari sisi sosial emosional, Yahya adalah anak yang sangat ramah dan memiliki komitmen tugas yang tinggi. Ia akan duduk menyelesaikan tugasnya sampai tuntas sebelum kembali bermain. Nah, yang ketiga itu adalah Bimo. Nah, dalam aspek nilai agama dan moral, Bimo itu sudah sangat rutin mengikuti doa bersama dan mulai belajar disiplin, yaitu dengan melakukan puasa setengah hari. Nah, untuk aspek fisik motorik,
kemampuan motorik halusnya itu sangat menonjol. Ia berhasil menebali seluruh alfabet A sampai Z dan 0 sampai 3 itu dengan goresan yang sangat rapi dan stabil. Untuk motorik kasarnya, Bimo cenderung lebih tenang dengan ritme gerak yang agak santai. Nah, secara kognitif, pengenalan huruf Bimo itu sudah mantap. Namun untuk numerasi ia masih dalam tahap perkembangan karena menulis angka terbalik atau mirroring atau keliru saat menghitung jumlah benda. Dalam aspek bahasa, Bimo itu lebih pendiam dan bersuara lembut, tapi ia itu mendengar yang sangat baik. Nah, di bidang seni itu ketelitiannya itu luar biasa, terutama saat mewarnai gambar dengan sangat presisi. Terakhir itu secara emosional, sosial emosional itu Bimo adalah anak yang ramah. Ketekunan tugasnya yang tinggi, fokus kita selanjutnya adalah mendorong kepercayaan Bimo agar lebih berani berekspresi secara lisan. Sekarang kita beralih ke Zaki. Zaki adalah anak yang secara fisik kuat, terlihat dari aspek motorik kasar di mana ia sudah mampu mengangkat kursinya sendiri. Untuk aspek NAM, ia sudah disiplin berdoa. Kekuatan luar biasa dari Zaki ada pada aspek kognitif. Ia menghitung semua objek di LKA dengan akurasi 100%. Namun yang paling menarik adalah aspek seninya, dan di mana Zaki ini adalah seorang anak yang memiliki explorer warna. Ia mewarnai objek dengan teknik rainbow atau warna-warni yang menunjukkan imajinasi tinggi, meskipun ini membuatnya lebih lama menyelesaikan tugas. Di aspek motorik halus, tulisannya benar-benar bagus, meski garisnya masih sedikit bergetar. Secara bahasa, ia mirip dengan Bimo, cenderung pendiam dan bersuara pelan. Dari sisi lain, sosial dan emosional, Zaki adalah anak yang ramah, namun perfeksionis terhadap karya seninya. Ia tidak mau berpindah tugas sebelum warnanya dianggap sempurna. Setelah itu ada Akila. Akila adalah anak yang memiliki karakteristik perfeksionis musikal, sama seperti Zaki. Motorik kasarnya matang dan sudah mandiri. Aspek NAM-nya juga sudah sangat baik, dan hal seninya Akila adalah anak yang paling teliti. Ia mewarnai sangat rapi tanpa celah sedikit pun. Menariknya, ia memiliki niat besar di bidang musik dan ingin menjadi penyanyi. Secara kognitif, ia sangat baik dalam numerasi, meski sempat ada satu kesalahan kecil karena terlalu fokus pada keindahan warna. Di aspek bahasa, ia sudah bisa menulis namanya sendiri, namun masih pendiam secara verbal. Secara sosial dan emosional, Akila sangat bertanggung jawab pada tugasnya. Ia tipe anak yang tenang dan observan, lebih banyak bekerja daripada bicara. Dan yang terakhir ada Ainun. Ainun adalah anak yang bisa dibilang peserta didik dengan kematangan literasi yang paling maju. Pada aspek bahasa, ia tidak hanya bisa menulis nama, tapi sudah mulai bisa mengeja dan membaca. Secara kognitif, ia sangat teliti dengan hasil hitungan yang 100% tepat dan penulisan angka yang akurat. Untuk aspek NAM dan motorik kasar, Ainun berkembang sangat baik dan mandiri. Di aspek seni dan motorik halus, ia menunjukkan kualitas yang mirip dengan Akila, sangat rapi dan memiliki rasa estetik yang harmonis dalam memilih warna. Dari sisi sosial dan emosional, Ainun lebih aktif sedikit dibandingkan Bimo atau Zaki saat diajak bicara. Meskipun ia tetap pembawaannya tenang dan fokus,
Ainun adalah contoh anak yang memiliki keseimbangan otak kiri untuk logika dan otak kanan untuk seni yang sangat baik. Nah, sebagai penutup dari laporan observasi di PAUD Terpadu Pertiwi ini, kita bisa perhatikan pada tabel rangkuman capaian perkembangan dari ke-6 peserta didik yang telah saya paparkan sebelumnya. Melalui data ini kita dapat melihat bahwa setiap anak itu memiliki pintu masuk belajar yang berbeda-beda. Izinkan saya untuk merangkumkan beberapa keunikan dari setiap poin peserta didik yang perlu diperhatikan dari masing-masing anak. Yang pertama itu Sofia. Sofia itu keunikannya itu ada pada keseimbangan energi. Ia itu sangat aktif, namun mampu fokus mengerjakan tugas dengan rapi. Hal yang perlu diperhatikan ke depannya adalah stimulasi pada aspek sosial emosionalnya, terutama dalam menanamkan konsep berbagi dan empati. Nah, selanjutnya itu Yahya. Keunikan dari Yahya itu sifatnya yang pemberani dan pragmatis. Ia itu sangat ramah dan berfokus pada hasil. Nah, poin perhatian untuk Yahya itu adalah melatih ketelitian motorik halus, agar ia bisa lebih sabar dalam memperhatikan detail saat mewarnai dan menulis. Nah, selanjutnya itu ada Bimo. Keunikannya itu terletak pada presisi visual. Bimo itu sangat hebat dalam menebali alfabet secara stabil dan rapi, namun ia perlu perhatian khusus pada aspek kognitif numerasinya, yaitu untuk mengatasi masalah mirroring pada angkanya atau angkanya itu terbalik, serta dukungan dalam meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara lisan. Nah, selanjutnya untuk Saki, keunikannya itu dia adalah imajinasi artistiknya. Nah, teknik mewarnainya itu dengan teknik pelangi yang ia gunakan untuk menunjukkan kreativitas tinggi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah mendorong Saki itu untuk lebih aktif bercerita agar kemampuan bahasanya itu setajam kemampuan kognitifnya. Nah, selanjutnya itu ada Akila. Nah, Akila itu keunikannya adalah perpaduan antara perfeksionisme dan bakat musik. Dia itu sangat teliti dalam memiliki minat dan besar dalam menyanyi. Perhatian lebih yang perlu diperhatikan pada keberanian lisan agar Akila lebih percaya diri dalam mengeluarkan suaranya yang merdu saat berinteraksi. Nah, selanjutnya itu ada Ainun, yaitu keunikannya adalah akselerasi literasi. Nah, di usianya Ainun sudah bisa mengeja dan membaca, sebuah capaian yang istimewa. Pola perhatian yang perlu diberikan itu adalah tantangan pengayaan yang lebih kompleks agar potensi kecerdasannya seimbang dan terus terasah. Nah, dari hasil observasi mata kuliah perkembangan peserta didik ini, kita bisa belajar bahwa perkembangan peserta didik itu tidak bisa diukur hanya dari satu aspek saja. Ada anak yang menonjol di logika, ada yang di seni, dan ada yang di bahasa. Tugas kita sebagai calon peserta didik adalah menghargai tempo perkembangan mereka yang berbeda-beda. Terima kasih kepada Ibu Purnawati atas bimbingannya serta pihak PAUD Terpadu Pertiwi yang telah mengizinkan kami melakukan observasi ini. Semoga data ini bisa bermanfaat bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Sekian laporan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.